Apa kabar? Kembali jumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Masih tentang naskah Uga Wangsit Siliwangi ya, baris berikutnya. Bagi yang mengikuti Uga Wangsit Siliwangi ini ya. Nah, baris berikutnya pilih ngaing moal ngahalang-halang. Sabab pikeun ngaing teu pantes jadi raja anu somah sakabehna. Lapar bae jeung balangsak. Nah, begitu baris berikutnya daripada naskah Uga Wangsit Siliwangi, pesan Prabu Siliwangi kepada pengikutnya, kepada rakyatnya. Nah, begitu ya. Pilih ngaing moal ngahalang-halang. Saya bacakan lagi ya. Pilih ngaing moal ngahalang-halang, sabab pikeun ngaing henteu pantes jadi raja anu somah sakabehna, lapar bae jeung balangsak. Nah, bahasa Indonesianya, pilih, kata Prabu Siliwangi, pilih ngaing, saya moal ngahalang-halang, tidak akan menghalang-halangi. Nah, kata Prabu Siliwangi begitu. Sabab pikeun ngaing, sebab untukku, untuk saya, henteu pantas jadi raja, tidak pantas untuk menjadi raja, menjadi pemimpin ya. Henteu pantas jadi raja anu somah sakabehna, yang semuanya itu dalam keadaan lapar bae jeung balangsak, dalam keadaan lapar terus menerus atau dalam keadaan kelaparan dan kekurangan. Begitu. Anu somah sakabehna, yang seluruh rakyatnya ya, maksudnya sakabehnya itu yang seluruh rakyatnya, pengikutnya, lapar bae jeung balangsak, terus menerus kelaparan dan kekurangan atau menderita. Nah, ini kebijaksanaan daripada Prabu Siliwangi ya. Jadi kata Prabu Siliwangi, pilih. Nah, kalimat pilih ini adalah suatu kalimat yang sangat bijaksana bagi pemimpin nih, pemimpin ya, baik itu gubernur, buat gubernur, baik itu presiden, gitu ya. Kalau sekarang baik itu misalkan wali kota, baik itu kepala desa, baik itu RW, RT, bahkan di pemimpin rumah tangga. Begitu. Itu kita tidak harus memaksakan kehendak. Nah, itu intinya, tidak harus memaksakan kehendak. Segala sesuatu itu mesti dimusyawarahkan. Karena setiap kepala itu bisa berbeda-beda. Beda, ada istilah apa tuh? Ya beda rambut lah istilahnya ya. Beda pemikiran. Beda kepala ya beda pemikiran juga. Pasti ada yang pengen begini, cita-citanya. Ada yang pengen begitu, ada yang pengen ini dan itu. Nah, itu mesti dimusyawarahkan. Dan tidak harus memaksakan. Seorang ayah tidak harus memaksakan anaknya misalkan harus jadi dokter, tidak harus memaksakan anaknya untuk jadi seniman, tidak harus memaksakan anaknya untuk kamu harus jadi polisi, kamu harus jadi tentara, walaupun, atau kamu harus menjadi guru, walaupun seorang ayah itu punya hak untuk itu ya, sebagaimana seorang suami punya hak untuk kepada istrinya kan gitu ya. Tetapi dalam hal-hal tertentu seorang pemimpin itu mesti memberikan pilihan kan gitu, mesti memberikan pilihan dalam hal-hal tertentu. Jadi tidak memaksakan, baik itu RT tidak memaksakan tetangga-tetangganya, lingkungannya untuk begini dan begitu. Mungkin misalkan pendapat RT, pendapat RW ada yang misalkan kurang,
Nah itu kan kalau terlalu memaksakan, ya nanti bisa tercemar lingkungannya kan gitu. Atau gubernur tidak terlalu memaksakan pendapatnya, kehendaknya kan gitu ya. Kalau terlalu memaksakan pendapat dan kehendaknya, mungkin pendapat gubernur itu ada kekurangan. Nah itu gubernur kan mesti ngambil pendapat yang terbaik daripada yang terbaik. Nah itu ya, mesti memilih. Nah untuk memilih semua itu ya harus memberikan pilihan kan gitu ya. Harus memberikan pilihan. Memberikan pilihan itu seolah memberikan kebebasan untuk berpikir, untuk mengemukakan pendapat. Nah maksud saya itu untuk mengemukakan ide, untuk mengemukakan sebenarnya apa cita-cita dan keinginannya gitu maksudnya. Jadi kita itu harus membuka telinga, membuka pikiran, dan membuka hati sebagai pemimpin. Nah itu, inilah Prabu Siliwangi hebatnya. Sebab pikan ngaing, ngaing mau menghalang-halang. Nah, saya tidak akan menghalang-halangi. Saya tidak akan menghalang-halangi. Nah, gitu ya. Nah, ini. Sebab pikan ngaing, sebab untukku, kata Prabu Siliwangi, ente pantas, tidak pantas menjadi raja. Tidak pantas menjadi raja, menjadi pemimpin yang seluruh rakyatnya anu sama sakabehna, yang seluruh rakyatnya itu jika sampai, nah, maksudnya begitu, lapar baik jeng balangsak, jika sampai lapar terus menerus dan serba kekurangan, ya, iya kan, ya malu pemimpin kalau rakyatnya lapar, kekurangan, serba kekurangan, segala kurang, harga naik, ya harga terus menerus naik, nanti kan disangkanya pemimpin itu tidak bisa memimpin ya. Nah itulah Prabu Siliwangi ini memberi pilihan, memberi apa tuh, memberi pesan moral ya di sisi lain untuk pemimpin dalam naskah Uga Siliwangi itu ya. Nah jadi tidak menghendaki Prabu Siliwangi ini pengikutnya, rakyatnya itu jika sampai lapar dan kekurangan. Nah, jadi Prabu Siliwangi mengusahakan rakyatnya itu makmur, tidak sampai kelaparan, tidak sampai kekurangan apapun. Nah, begitu ya, itu baru pemimpin hebat. Nah, selalu mengusahakan rakyatnya. Nah kenapa mengusahakan rakyatnya ya, siapa yang mau jadi pemimpin kan dia pengen jadi pemimpin. Nah makanya kalau udah jadi pemimpin ya tanggung resikonya, harus bisa mengusahakan rakyatnya jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelaparan kan begitu. Seperti Prabu Siliwangi mengusahakan rakyatnya itu makmur kan begitu. Tidak pantas jadi pemimpin, kata Prabu Siliwangi, jika sampai rakyatnya itu kelaparan dan kekurangan. Sehat selalu ya.